Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bisa Batam TV, senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Batam Televisi bersama saya Herman Asyari. Dan dialog khusus kita kali ini pemirsa, di mana tidak terasa pada bulan September mendatang Koni Kepri akan diikuti PON ke-21 yang akan digelar di Aceh dan juga Sumatera Utara. Nah, dalam rangka memanaskan mesin menuju PON 21 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, Koni Kepri mengadakan Fun Run Outdoor Event yang akan digelar di Batam pada 3 Maret 2024 mendatang, tepatnya di dataran Putri Batam Selatan. Nah, lalu bisa apa tujuan dan bagaimana teknis penyelenggaraan Fun Run tersebut? Untuk itu bersama kita di sini sudah hadir kedua narasumber kita yang merupakan narasumber dari Koni Kepri. Yang pertama ada Bapak Usep RS yang merupakan Ketua Umum Koni Kepri. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Salam olahraga. Salam olahraga. Alhamdulillah sehat walafiat Pak ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak hari ini. Dan yang kedua ada Bapak Suyono yang merupakan Ketua Panitia Fun Run 2024. Pak, saya panggil Pak Suyono ya. Siap. Pak Suyono, gimana kabarnya Pak? Baik, apa kabar? Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, Pak Usep dan juga Pak Suyono. Mungkin saya ke Pak Usep dulu. Pak Usep sebagai Ketua Koni Kepri, Ketua Umum Koni Kepri Pak. Gimana kesibukannya Pak akhir-akhir ini? Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah diundang Batam TV untuk dialog khusus ini. Penghargaan khusus bagi Batam TV kami diundang. Koni Kepri telah mengikuti Prapon 2023 dan di Porwil. Alhamdulillah dari rangkaian acara untuk meloloskan atlet di PON ke-21 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, kami telah mempersiapkan semuanya. Alhamdulillah kami telah meloloskan 29 cabang olahraga. Dari 29 cabang olahraga itu semuanya lolos PON dengan murni, tidak ada white card. Nah, tentu persiapan dari Prapon dan Porwil, kami telah membina atlet-atlet sehingga kelolosan PON sangat luar biasa, mungkin 200% lah daripada PON Papua. Nah, dari 29 cabang olahraga itu ada 121 atlet. Insya Allah kita udah mempersiapkan semua untuk persiapan dan lain-lain di 2024. 2024 itu kami udah mengundang semua cabang olahraga yang lolos. Dan mereka udah presentasi bagaimana peluang-peluang untuk mendapatkan medali di PON ke-24. Mereka udah presentasi dan kami bisa mengambil kesimpulan kita akan memperbaiki peringkat di PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Untuk pelaksanaan Platda, TC, dan tryout, kami akan mengandalkan seperti yang tadi itu mengadakan Fun Run. Mungkin nanti lebih lanjutnya Fun Run itu tentang oleh Pak Ketua ya, Pak Yono. Tetapi pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang untuk menyemarakan PON udah dilaksanakan di semua provinsi karena ini amanah dari Rakernas di Jakarta. Jadi Rakernas itu memutuskan bahwa untuk mendemamkan masyarakat Indonesia maka harus diadakan kegiatan di tiap KONI provinsi atau di tiap provinsi. Alhamdulillah kami telah merancang dalam waktu 2 minggu ini untuk mengadakan Fun Run yang akan dilaksanakan tanggal 3 Maret 2024 di Batam. Rangkaian itu tentu bersinggungan dengan bagaimana atlet yang akan lolos. Yang telah hadir nanti dan akan hadir di Engku Putri bahwa ini loh 29 cabang olahraga yang lolos. Mungkin itu biar masyarakat Kepri, terutama Kota Batam, masyarakat bisa tahu ini loh atlet-atlet yang akan mewakili Kepri untuk berjuang mendapatkan medali di PON 2024 yang insya Allah bulan September tanggal 8 2024 tanggal 8 sampai tanggal 20 September 2024. Nah, itu rangkaiannya.
Makanya kami ingin bahwa kegiatan ini silahkan masyarakat berbondong-bondong untuk mendaftar gratis. Mungkin nanti Pak Yono akan mempersiapkan berapa hadiahnya apa, tapi pada intinya KONI, Kepri, dan Provinsi Kepulauan Riau telah menyelenggarakan kegiatan ini sesuai dengan amanah dari Rakernas KONI. Dan inilah sumbangsinya kami melaksanakan Panran biar semua masyarakat umum ikut untuk memeriahkannya. Baik, artinya makin kesini makin sibuk ya Pak ya? Ya, biasa. Kalau setiap kegiatan, tapi kan kita dukungan dari pengurus, panitia, sehingga dari masyarakat, dari donatur, dari sponsor, alhamdulillah insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Mungkin nanti berapa pesertanya lebih tahu nanti Pak Yono sampai sekarang ini, karena kami juga sebenarnya ingin tidak terbatas untuk peserta, tetapi karena ini mungkin kalau membludak kami akan batasi juga. Baik, mungkin kita ke Pak Yono dulu. Pak Yono sebagai Ketua Panitia Panrai 2024 nanti, ini katanya event Panrai ini menjadi penanda bagi Kepri menuju PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Nah, apa yang sebenarnya ingin digelorkan oleh KONI Kepri melalui event Panrai ini? Baik, terima kasih. Apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum tadi, bahwa Funrun PON 2024 di Aceh Sumatera ini adalah bagian dari rangkaian yang telah disampaikan oleh Ketum tadi, yaitu tentang Rakernas. Kemudian kita sudah melakukan CDM, kemudian kita juga sudah melakukan seleksi pemanggilan beberapa cabur, kemudian kita evaluasi kembali bahwa Funrun ini ditujukan adalah bagian daripada salah satu instruksi Rakernas untuk memasarkan olahraga. Jadi dari setiap daerah itu agar masyarakat mengetahui bahwa kegiatan PON ini adalah benar-benar PON adalah olahraga yang memang eventnya 4 tahun sekali, kemudian untuk menyemarakkan bahwa seluruh Indonesia, bahwa kita terdiri dari 38 provinsi yang sudah masuk 4, yaitu Papua termasuknya, dan itu hadir semua. Jadi begitu luasnya dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, ini ada 38 provinsi yang akan mengikuti agenda PON ini sangat luar biasa. Nah, PON ini kenapa diberikan Aceh dan Sumatera terbagi dua? Artinya adalah karena mereka bersama dengan tujuan bersama kita juara. Itu tema dari KONI pusat. Tapi kita juga Kepri mau apa yang disampaikan oleh Ketum tadi, kita ingin berjuara juga. Makanya kita mempunyai satu visi KONI Kepri menuju prestasi juara, dan itu salah satu visi dari Funrun ini dan visi dari kita yang sudah kita putuskan di dalam pleno yang beberapa hari lalu. Walaupun perintah dari Ketum waktunya dalam untuk Funrun ini mungkin tidak lebih dari 2 minggu, tapi semua tim bekerja dengan baik. Nah, ini tentu berkat semua dukungan daripada instansi, para sponsor, pada rekan-rekan, dan baru 2 hari pembukaan sudah mencapai sekitar 350 peserta yang resmi mendaftar melalui Google Form, kemudian melalui telepon langsung ke panitia. Ini baru 2 hari dibuka. 2 hari dibuka? Iya. Untuk sedangkan kita masih punya waktu sekitar 7-8 hari lagi. Mungkin apa yang disampaikan Ketum tadi, target kita 1000, kalau melebihi juga kita akan membatasi. Nah, ini di situ juga karena antusias daripada peserta, antusias daripada pendukung, supporter, sponsor, ini sangat luar biasa. Tentunya kita berterima kasih sekali kepada Ketum yang punya relasi rekanan yang sangat banyak, sehingga untuk mendapatkan door prize yang akan kita sajikan, ini sangat luar biasa. Yang kedua, pendaftaran ini gratis. Gratis. Tidak dipungut biaya. Artinya KONI bekerja dengan maksimal, dengan sedaya upaya untuk memasarkan olahraga agar masyarakat juga bisa mendukung dalam kegiatan mensukseskan daripada PON ke-21 Aceh dan Sumatera. Di samping itu, ada yang perlu sangat mengesankan,
dari 16 cabur yang disampaikan pada PON Papua sekarang menjadi 29. Begitu gigihnya Ketua KONI memberikan promosi, mendukung daripada setiap atlet, ini sangat luar biasa. Dia ada penambahan yang signifikan ya Pak ya? Iya. Dari 16 ke 39. Ke 29. Artinya kalau dibilang tidak berhasil walaupun tidak medali, tapi ini nyata fakta. Keberhasilan itu mungkin nanti kita akan tentukan dengan bagaimana di PON nanti. Kalau saya menyatakan bahwa PON yang 21 kepengurusan KONI pada waktu baru 1 tahun. Nah, kita sudah berusaha mempersiapkan pada saat itu COVID, tapi kita berusaha untuk berangkat. Nah, dengan daya upaya kita setelah kita bekerja selama hampir 3 tahun, 4 tahun, ternyata menunjukkan hasil. Peringkat dari 16 cabur menjadi 29 cabur. Dan ini bukan kerja yang mudah bagi seorang ketua KONI. Apalagi Kepri yang terdiri dari berbagai macam pulau, daerah yang perlu dijangkau. Nah, kita harus bagaimana karakteristik orang-orang di sini, ya itulah yang kita butuh. Makanya dengan fun run ini seluruh yang hadir nanti mungkin gubernur, pemerintah kota, kemudian seluruh instansi, kita hadir secara gratis. Artinya siapa saja boleh datang, artinya bersama atlet, sehingga atlet itu mempunyai motivasi diri karena dia sudah ditampilkan di dalam masyarakat, dia harus berpacu untuk mencapai prestasi. Dilemanya, atlet akan merasa agak sedikit kalau dia tidak benar-benar menampilkan juara. Dia sudah disaksikan pada publik, sudah ditampilkan. Saya rasa ini salah satu cara kita untuk memberikan motivasi kepada atlet bahwa dia sudah ditampilkan, sudah dipromosikan di dalam publik. Artinya dia harus benar-benar berjuang untuk mendapatkan medali. Dan itu mungkin mengasah mental juga Pak ya? Iya, itulah kita semangat olahraga dari KONI Kepri. Nah, kalau untuk event PON ini 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali? 4 tahun sekali. 4 tahun sekali Pak ya? Jadi mungkin gini, menambahkan Pak ya, jadi kenapa PON sekarang ini 2024 itu dilaksanakan oleh 2 provinsi. Terakhir itu 1 provinsi, selama ini kan 1 provinsi. Kemarin terakhir di PON Papua. Di Papua. Karena ini kalau kita mau ngikutin jadi tuan rumah akan menunggu berapa puluh tahun gitu. Mungkin kalau 28 provinsi 4 tahun sekali, tentu akan lama sekali provinsi. Makanya sekarang PON ke-21 itu 2 provinsi. PON 2028 nanti tahun ke-22 tahun 2028 itu 2 provinsi juga. 2 provinsi di juga. NTT dan NTB. Insya Allah kita mungkin PON ke-23 kita akan berusaha Kepri untuk menjadi tuan rumah dengan sendiri atau sama dengan mungkin kita udah ini dengan bubble. Dengan bubble karena Riau sudah, Sumatera Utara sudah, karena itu kan per wilayah. Nanti kalau Sumatera sudah, terus Indonesia Timur dengan NTT dan NTB, nanti kita mungkin bersaingnya dengan daerah Indonesia Jawa lah. Nah, nanti kita Sumatera ngambil lagi, tergantung bagaimana biddingnya. Tapi niat kami mungkin nanti pelaksanaan PON di Aceh itu nanti kan ada untuk pemilihan tuan rumah. Kita coba ingin menjadi tuan rumah karena KONI Kepri juga berhasil dengan Pak Yono, Pak Nutrin, Wakil Ketua untuk menjadi tuan rumah Porwil 2027. Dan ini sangat alot juga pemilihan KONI Kepri atau Batam sebagai tuan rumah Porwil ke-12 nanti tahun 2027. Itulah kita kira. Jadi rangkaian-rangkaian itu tentu ingin mendemamkan kepada masyarakat. Tadi disampaikan Pak Yono, kita ingin menggelorakan dengan pameran ini masyarakat biar tahu bahwa PON di ke-24 ini Kepri akan tampil maksimal dan menjadi juara dengan mendapatkan medali emas yang lebih gitu. Berarti nanti seluruh atlet Kepri akan ditampilkan di Pandan? Enggak Pak? Iya, bagaimana? Yang ditampilkan maksimal ini yang sudah lolos PON. Yang sudah lolos. Jadi 29 cabur itu, tapi tidak dianjurkan juga kepada seluruh cabur-cabur yang terdaftar di dalam KONI Kepri untuk hadir. Minimal kita mengundang 5 sampai 10 peserta itu masing-masing cabur. Nah, dari
cabur sendiri 29 kali 5 aja sudah mencapai sekitar hampir 100-an. Ya. Dari situ ditambah ya target kita untuk mencapai 1000 itu saya rasa tercapai dengan baik. Kemudian kalau berlebih ya kita akan batasi karena waktu yang sangat menentukan, karena kesibukan daripada instansi, Pak Gubernur, Pak Wali, Pak Gubernur, ya itu juga kita harus mengatur waktu. Kira-kira begitu. Ini kan diadakan di seluruh untuk Kepri Pak, ya, tingkat provinsi. Nah kalau misalnya di luar Batam gimana? Di luar Batam kita sudah menyurati, artinya seluruh masing-masing KONI, KONI provinsi, KONI kabupaten dan kota kita sudah memberitahukan. Artinya memang kita berada di Batam, provinsi Kepri. Mengingat bahwa populasi daripada penduduk Kepulauan Riau adalah mayoritas di Batam. Jadi kita akan mengadakan di sini, tidak menutup kemungkinan kita sudah memberikan melalui WA, medsos, kemudian itu kepada seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepri untuk ikut berpartisipasi. Makanya kita adakan hari Minggu. Jadi mereka sambil datang destinasi wisata hari Sabtu, misalnya hari ini, besok tinggal melakukan karena tidak dipungut biaya. Nah kalau untuk ini kan hampir 10 hari lagi mungkin lebih Pak ya. Persiapannya udah mungkin persentasenya udah berapa persen Pak persiapannya? Nanti mungkin lebih ini ke ketua panitia ya. Tapi insya Allah kalau kita dari segi persiapan untuk baik tempat, insya Allah karena ini melibatkan instansi pemerintah ya, seperti lalu lintas dengan dinas perhubungan dengan instansi, insya Allah alhamdulillah udah didukung dan sebagai bagi masyarakat kita mengadakan itu di Ingku Putri, start di Ingku Putri, finish juga di Ingku Putri. Tapi mungkin lebih ininya ketua panitia yang lebih paham. Pak Yono bisa jelasin Pak rutenya Pak. Pertama 3 hari setelah dibentuk, mulai hari Sabtu kemarin dibentuk oleh ketum, kemudian hari Senin kita rapat, hari Rabu kita plenokan, sampai hari ini kemarin sore semua administrasi surat menyurat kepada instansi itu sudah kita distribusikan, walaupun belum semua, tapi sudah bekerja. Kemudian kita terbagi dari beberapa 5 seksi, yaitu perlengkapan, humas, keamanan, restorasi, itu sudah kita sampaikan ke masing-masing seksi, dan SK dari penentukan panitiaan sudah terbentuk, dan sekarang tinggal bekerja, pelengkapan, sponsorship sudah pada berdatangan, sudah menyatakan kesiapan. Berapa motornya Pak Yono? Motor rencana sudah mencapai 4 dan 5. Untuk hadiah Pak ya? Iya, untuk lucky draw. Gratis lucky draw. Jadi nanti ada grand lucky draw, ada yang akan kita undi pada saat setelah selesai fun run. Nah, mengenai rute itu dimulai starting dari Engku Putri, dataran, keluar kemudian masuk ke simpang Masjid Agung, arah ke Batam Mall, One Batam Mall, kemudian Kadin, U-turn di Bundaran Tengku Hamidah, balik lagi ke Pasir Putih, terus menuju ke Hotel One, kemudian ke BRI, kemudian ke Bundaran BP Batam, finish. Karena kita menulis itu 5K, 5 km. Karena ini sifatnya fun run, intinya konteksnya adalah bagaimana antusias masyarakat datang. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Kalau rutenya mungkin ya kita anggap sudah 5 km. Lebih kurang ada atlet, ada ini, tapi kegembiraan masyarakat mendukung daripada kegiatan ini adalah merupakan suatu keberhasilan dari KONI Kepri sebagai apa yang dianjurkan oleh PB KONI Pusat. Nah, itu kan nanti fananya sebagai acara inti Pak. Mungkin ada acara-acara pendukung lain, kasih bocoran sedikit Pak. Mungkin ada bazar atau apa di situ. Jadi karena ini adalah perintah dari ketum, kami juga sudah beberapa mengundang daripada UMKM. Jadi UMKM sudah bekerja sama Dinas Koperasi, ada seksi menghubunginya sudah siap, kemudian ada musik yang akan kita siapkan sebagai mengisi hiburan, kemudian ada lucky draw, lucky draw ini saya rasa itu yang ditunggu-tunggu, pendaftaran gratis, lucky draw pasti dapat kalau dia mengikuti kegiatan, saya rasa karena tidak sedikit, mungkin ada lebih dari 100 sampai 200 lucky draw, kecil maupun besar, itu yang sudah siapkan. Antara lain sepeda motor, TV,
dispenser, sepeda, gunung itu dari sponsor semua. Dari ini, termasuk rekanan daripada relasi daripada ketua umum. Sangat luar biasa, saya kira itu. Mungkin yang perlu dijelasin dikit Pak, biar masyarakat KPRI juga nggak ketinggalan di rumah. Ini acaranya mulai jam berapa gitu? Jadi gini, nanti mungkin Pak Yonas, tapi pada intinya gini, kami ingin dalam Panran ini tadi disampaikan bahwa semua atlet nanti yang 29 itu akan tampil. Dan nanti mungkin pas selesai sambil lucky draw kita mereka show off lah. Misalkan taekwondo itu ada di sana, dia menampilkan taekwondonya. Misalkan ada air modeling. Nanti insya Allah dari tim air modeling dari Tanjung Pinang, kebetulan kemarin udah hadir dari dan lanutnya, dia akan datang membawa pesawatnya untuk aksi lah, untuk bahwa itu air modeling udah lolos. Di samping itu udah tadi disampaikan bahwa kita tidak 29 cabang olahraga yang lolos juga yang akan tampil di situ itu. Dari di bawah KONI itu ada 62 cabang olahraga. 62. Jadi mereka silakan mau tampil, misalnya karate mau tampil di situ, terus dan lain mau udah tampil di situ sebagai cabang olahraga yang lolos gitu kan. Misalkan dayung silahkan mungkin dengan gayanya, tinju dengan gayanya bahwa tidak pakai ring, mungkin gaya dengan aksinya gitu kan. Tetapi pada intinya kami ingin menampilkan, tadi sudah disampaikan bahwa ini loh atlet-atlet yang akan mengharumkan KPRI di PON 2024 nanti di Aceh dan Sumatera Utara. Dan tadi disampaikan bahwa kita kalau udah ditampilkan begitu, rasa dari atlet itu akan bangga juga kami ditampilkan di situ, sehingga kami akan menampilkan dengan sebaik mungkin nanti dalam pertandingan atau pelaksanaan PON nanti. Jadinya sebenarnya ini lebih kepada kami ingin menampilkan kepada masyarakat bahwa Provinsi KPRI, KONI KPRI siap untuk mengikuti PON di 2024 dengan tujuan meningkatkan prestasi dan meningkatkan peringkat dari Provinsi Kepulauan Riau. Tapi lagi mungkin jamnya sama ini lebih hafal Pak Yono. Mungkin hati-hati ini kalau udah dikasih panggung makin semangat nanti Pak, karena bisa bertemu langsung dengan masyarakat KPRI gitu Pak. Kita acara dimulai dari jam 6.00, minimal peserta sudah hadir, karena kita jam 6.30 itu kita sudah siap. Kemudian nanti ada sambutan pelepasan yang akan direncanakan oleh Ibu Wagub untuk benar-benar memberikan sambutan, pengarahan, kemudian starting. Mudah-mudahan Ibu Wagub tidak ada acara lain. Nah itu pagi, kemudian nanti setelah itu didampingi oleh Ketua Umum atau instansi yang hadir pada saat pagi hari itu. Karena waktunya jam 6 nih. Kita sangat melihat mungkin dengan kesibukan para Pak Gubernur atau semua Ibu Gubernur yang pada saat ini dengan sibukannya mungkin baru bisa datang jam 8, tapi kita harus memulai acara ini jam 6 itu sudah datang semua. Jadi kalau bisa jam 6 udah hadir Pak Sudah hadir semua, karena mengingat di situ adalah tempat arena berkumpul daripada untuk olahraga pagi. Selain dari kalau kita bilang hari Minggu aja rame, mungkin pas ada acara mungkin lebih rame lagi. Kemudian atlet-atlet ya kita disiplinkan agar mereka selama masa ini kemudian nanti akan mengikuti tahapan-tahapan, misalnya TC, training, pelatihan. Jadi atlet itu sudah harus menanamkan disiplin daripada kita mulai dari fun run ini. Baik, Pak Usep dan juga Pak Siono, bincang-bincang kita tahan sebentar Pak, karena dialog khusus akan kembali setelah Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Natuna.
Destinasi wisata religi Masjid Agung Natuna. Destinasi wisata Alif Stone Park. Destinasi wisata Museum Natuna. Destinasi wisata Adiwana Jelita Sejuba. Destinasi wisata Natuna Dev Resort. Destinasi wisata Teluk Depeh. Destinasi wisata Pulau Tiga. Destinasi wisata Pulau Stanau. Destinasi wisata Kota Apung Sedanau. Destinasi wisata Geopark Tanjung Datuk. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Ya, terima kasih bisa setia Batam TV dimanapun Anda berada. Kami kembali lagi di dialog khusus masih terkait event Fun Run yang merupakan kegiatan event di Batam pada 3 Maret 2024 mendatang yang akan digelar di Dataran Bukit Water Center dan ini dalam rangka persiapan PON ke-21 yang akan digelar di Aceh dan juga Sumatera Utara 2024. Dan kita masih bersama Bapak Usep yang merupakan Ketua Koni Kepri, dan Bapak Suyono yang merupakan Ketua Panitia Fun Run Koni 2024. Mungkin segmen kedua ini kita berbicara mengenai persiapan Kepri dalam menghadapi PON 2021, Pak. Sejauh ini Pak, bagaimana persiapan dari Koni Kepri sendiri menghadapi PON 21 yang akan digelar di Aceh dan juga Sumatera Utara? Baik, terima kasih. Persiapan nanti saya sampaikan tadi mungkin sekilas bahwa
dari mengikuti prapon dan polwil untuk kelolosan pon itu tentu kan persiapannya kita udah 2003 itu dari bulan Januari kita udah mempersiapkan kan bagaimana atlet untuk latihan mandiri sampai keberangkatan kita pantau semuanya dan dengan biaya maaf mungkin terbatas tapi saya terima kasih kepada Pengprov sebagai pengurus cabang olahraga yang telah berpartisipasi berkorban untuk kelolosan atletnya. Tadi disampaikan memang persiapan ini kita sudah lakukan sehingga dari 68 yang ikut prapon memang ada beberapa yang sudah tidak aktif lagi tetapi semua tapi ikut untuk prapon, makanya kami menghasilkan 29 itu dengan murni. Dulu di PON 20 di Papua kita yang melolos secara murni itu 8 cabang olahraga. Jadi yang 8-nya itu white card. Jadi orang yang tidak ikut ya ditawarkan ke kita jadi ikut. Jadi itu ada 8 cabang olahraga yang white card yang ikutnya tidak ikut prapon. Nah, di cabang dari 29 cabang olahraga ini alhamdulillah kami sudah memapping. Kita ada memprioritaskan cabang olahraga yang akan mendapatkan medali emas, medali perak, medali perunggu dengan hasil dari BK prapon. Contoh misalkan layar itu menjadi andalan di BK prapon di Ancol kita mendapatkan 2 medali emas dan 1 perak. Ini untuk prapon. Jadi itu menjadi pegangan kita bahwa nanti karena dia ikut prapon diadu dengan 34 provinsi ternyata menghasilkan yang signifikan. Artinya itu menjadi prioritas bagi kami untuk nanti Plakda. Lalu misalkan biliar itu menjadi atlet yang sekarang itu yang namanya Alfred itu dia menjadi juara dunia junior. Jadi itu kami menjadi prioritas dan banyak lagi cabang olahraga sekitar 12 cabang. Dari 29 itu 12 kurang lebih menjadi cabang olahraga unggulan karena kami udah memanggil mereka, kami presentasi. Setelah mereka mengadakan dipresentasi dengan cabang olahraga yang hadir itu kemarin itu dengan pelatihnya langsung. Bagaimana kemungkinan untuk prestasi olahraga di keikutsertaan di PON. Dari 29 itu tentu kami telah memilah-milah lah ini yang semua. Tapi insya Allah semuanya ikut. Tapi semuanya ikut juga kami akan memilah-milah atau ini cabang olahraga unggulan, ini cabang olahraga kedua unggulan dan ketiga dan terusnya. Tetapi tentu dengan nanti setelah Lebaran bulan Mei ini kita mengadakan Plakda. Plakda itu Mei, Juni, Juli itu Plakda sampai Juli. Habis Plakda kita ngadain TC. TC itu training center yang terpusat. Insya Allah mudah-mudahan di asrama haji semuanya di situ sebelum mereka TC setelah itu tryout untuk bertanding di luar. Untuk bertanding supaya nanti ada bertanding di luar sehingga mengetahui sejauh mana persiapan atlet. Tetapi ada persiapan pada atlet itu mungkin Pak Yono nanti akan menyampaikan apa-apa aja tahapannya supaya mereka itu apakah ada nanti pembekalan apa-apa nanti mungkin Pak Yono lain. Tetapi pada intinya kami dari KONI sudah siap untuk memberangkatkan dan sudah siap atlet-atlet itu sesuai dengan kami 2029 cabang olahraga sudah diundang, sudah dipresentasi, kami sudah siap. Tapi tentu kami juga akan menseleksi lagi dari itu nanti Pak Yono yang kemarin sebagai ketua pelaksana untuk memanggil lebih menyampaikan lagi. Ini kami punya target mungkin mempergi peringkat. Insya Allah kalau sesuai dengan hasil kemarin itu mungkin kami akan mencapai 10 medali emas. Tapi rangkaian 10 medali emas itu mungkin ini yang apa aja misalkan ada apakah atlet itu dengan lolos itu akan langsung ikut? Tidak. Apakah atlet itu dengan setelah lolos mereka akan dibiarkan? Tidak. Tetapi kami fokus dari bulan Mei kami mungkin akan melaksanakan tahapan-tahapan sampai berangkat sampai bertanding karena ini ada di dua provinsi di Aceh dan Sumatera Utara. Tentu kami juga ada 2 CDM nanti itu mungkin tekniknya nanti Pak Yono lebih inilah saya. Tapi Pak sedikit kita berkaca di PON sebelumnya yang di Papua. Kalau kita bicara prestasi Kepri sendiri seperti apa Pak? Jadi gini. Mungkin di tingkat
nasional atau di regional Sumatera? Jadi kalau di Liga Sumatera, alhamdulillah lah. Ya. Di Pekan Olahraga Wilayah November kemarin 2023, Porwil yang ke-11, Provinsi Kepri itu paling banyak mendapatkan 3 medali emas, dan itu tuan rumah tahun 2012. Porwil sebelum di Riau itu Porwil di Bengkulu. Kita hanya mendapatkan 1 medali emas daripada cabang olahraga tinju. Alhamdulillah di Porwil ke-11 kemarin di Riau itu kita mendapatkan 9 medali emas. Jadi cukup luar biasa, 9 medali emas yang tentu ini prestasi ini dari kita mengikuti 11 kali Porwil, kita hanya mendapatkan paling tinggi 3 emas. Nah di Porwil kemarin kita mendapatkan medali emas 9. Tentu ini kan pembinaan juga. Pembinaan itu tak lepas daripada pembinaan dari pemprov tentu ke pengcap di 7 kabupaten kota, dan alhamdulillah semua yang ikut itu ada perwakilan dari kabupaten kota di Provinsi Kepri untuk mengikuti Porwil itu. Nah di arena Porwil kemarin kita memang prestasi 9 medali emas lah. Untuk itu kan kita kalau perak perunggu itu menjadi kalau emasnya meskipun peraknya 10, 20, tetapi yang menjadi kalau emas 1 tetap aja yang benar 1 ya, itu menjadi peringkatnya. Nah untuk kemarin PON, karena itu masa pandemi, kita juga dalam Platda TC itu terbatas karena dari pemerintah atau dari surat dari presiden, surat dari Kapolri, surat dari Komni bahwa kita tidak boleh melaksanakan pelatihan yang berkumpul, karena itu masa pandemi. Ya alhamdulillah kita perangkat kemarin itu kan memang turun dari Jawa Barat, PON Jawa Barat. Kita hanya mendapat medali emas daripada layar, dan itu menjadi prestasi juga lah bagi layar, sehingga kita ingin di PON 2024 ini memperbagi peringkat untuk Provinsi Kepri. Kita ke Pak Yono, Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai tahapan-tahapan untuk latihan para atlet untuk menghadapi PON 2021 ini, Pak. Oke. Apa yang sudah dikerjakan oleh KONI Kepri di dalam tahapan daripada PON itu kita sudah mengadakan CDM. Yang pertama kemarin di bulan Desember itu CDM pertama yang diadakan di Sumut dari Aceh dan Sumut. Kemudian nanti rencana akhir Maret ini itu akan dilakukan CDM kedua. Namun setelah itu, setelah kembali dari CDM, maka pengurus mengadakan rapat internal untuk menyampaikan tahapan-tahapan yang telah akan dilakukan. Pada saat ini sudah masuk ke dalam data entry by number. Jadi berapa jumlah atlet yang lolos dari masing-masing provinsi itu sudah masuk. Tahap berikutnya setelah entry by number nanti akan masuk kepada entry by name dan by address. Nah ini setelah dilakukan nanti CDM kedua. Dari tahapan ini maka baru seleksi terakhir pemantapan dari masing-masing daerah untuk mempersiapkan keberangkatan, semua fasilitas, kemudian mencari tempat, itu sudah dilakukan oleh tim panitia yang sudah dibentuk. Nah, tahapan berikutnya itu adalah apa yang disampaikan oleh Ketum. Kita akan mengadakan raker, yaitu pada pertengahan puasa, karena untuk mengadakan ini waktunya mepet, kemarin terbentur dengan Pileg, sehingga seharusnya waktu berbarengan dengan Funrun, tapi kita mundur nanti sekitar pertengahan bulan puasa untuk mempersiapkan memanggil seluruh atlet atau cabur yang lolos untuk di dalam persiapan pemantapan tahapan berikutnya. Nah, tahapan yang akan kita sampaikan kepada masing-masing cabur yaitu membentuk pelatihan mandiri, kemudian pelatihan yang dibentuk oleh KONI, kemudian nanti ada TC, kemudian setelah itu TC bersama akan ditempatkan, tapi nanti Ketum akan putuskan di mana tempat TC kita untuk menyatukan daripada visi kita, setelah itu baru berangkatkan. Sebelum itu tentunya apa yang disampaikan oleh Ketum tadi, tidak semua cabur yang lolos ini menjadi tahapan yang akan unggul.
harapan dari pemerintah provinsi, Pak Gubernur menyampaikan, pastikan bahwa atlet yang turun di dalam cabur itu mendapatkan medali. Nah, jadi kita juga bisa menyeleksi kembali kira-kira mana benar-benar cabur yang punya prestasi yang lebih baik. Nah, itu kita akan benar-benar memberikan teknis, kemudian dari fisik, dari semua peralatan, itu kita juga akan perhatikan. Namun bukan mengesampingkan daripada atlet yang telah lolos PON, itu masih kita beri waktu untuk bagaimana dia bisa memperbaiki secara fisik, secara mental, secara prestasi yang telah lolos di dalam masing-masing badan kualifikasi daripada yang telah kita lakukan. Karena dari 29 cabur ini itu adalah lolos daripada babak kualifikasi, bukan diberikan oleh seperti yang Waikat tadi. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh atlet. Jadi kadang-kadang atlet harus benar-benar mempertanggungjawabkan terhadap prestasi dia selama dia telah lolos di dalam babak kualifikasi. Nah, ini akan kita berikan kayak pencerahan, kayak podimek, pelatihan fisik, kemampuan. Ini kita akan seleksi kembali. Tim yang akan bekerja dari KONI Kepri sudah dibentuk oleh ketum. Jadi seorang atlet bagaimana bisa berprestasi tentu dilihat daripada tahapan fisiknya. Tidak mungkin atlet yang tidak pernah berlatih itu mencapai juara. Ya, ini yang akan perlu kita seleksi kembali. Maka yang benar-benar diikutkan dalam PON ini adalah tujuannya memperbaiki prestasi, memperbaiki peringkat, kemudian artinya membawa nama Kepri. Kami dari KONI Kepri, dari Ketum adalah sebagai fasilitator yang akan memperjuangkan nama provinsi. Jadi otomatis provinsi harus bekerja sama dengan kami. Kami juga harus benar-benar mempertarungkan kepengurusan ini untuk membawa nama Kepri yang lebih baik. Tapi saya penasaran nih Pak, di Kepri sendiri Pak, kan banyak cabang olahraga. Tapi yang paling diminati masyarakat Kepri ini Pak, cabang olahraga apa aja? Mungkin mau nyari bibit-bibit atlet yang berkualitas itu gampang di olahraga ini gitu. Sebenarnya gini, di bawah KONI Kepri itu sekarang ada 62 cabang olahraga ya, cabang 62 cabang olahraga. Untuk body contact sebenarnya dia dominan sih, kayak karate, tarung derajat, taekwondo, ya body contact itu olahraga bela diri lah ya. Tapi kalau untuk misalkan layar itu kan tertentu lah, airborne tertentu. Tapi tentu dari sekian cabang olahraga yang ada itu tentu kan bagaimana sisi ketua Pemprov itu bagaimana untuk meraih mengambil atlet-atlet itu untuk menjadi atlet betul-betul. Kedua, yang harus dilakukan juga harus merekrutmen itu banyak kegiatan. Misalkan apakah kejurda, kejuaraan antar klub atau kejuaraan mengikuti perguruan kalau silat gitu kan. Jadi hal itu penting untuk bagaimana menjaring atlet-atlet yang ada di Kepri ini. Nah, hal ini kami KONI, karena KONI ini sebagai induk organisasi olahraga berprestasi, kami ini kan tidak punya atlet. Yang punya atlet itu Pemprov. Pemprov sebagai pengurus provinsi yang punya atlet juga bukan ini juga Pengcab, yaitu KONI kabupaten kota. Sehingga misalkan untuk prapon, ikut prapon itu kami tidak ngambil langsung nyomot dari Pemprov. Mereka mengadakan seleksi. Seleksinya itu hasil daripada Porprov. Tapi yang menyeleksi Pemprovnya baru ke kami kan. Jadi kalau untuk mencari atlet sesuai dengan keinginan jenjangnya, pertama kabupaten kota itu harus mengadakan, kalau kota mengadakan Porpot, pekan olahraga kota. Itu sebelum nanti Porwil, Porprov, kita KONI kabupaten kota itu harus menyeleksi atletnya itu di kota kabupatennya. Misalkan kalau kota mengadakan pekan olahraga kota,
Ini mungkin 2026 harus mengadakan nih, karena 2025 mereka harus mengadakan porpot atau porkab, karena 2026 itu pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi. 2025 harus ngadain porkot atau porkab, 2026 itu pelaksanaan porprov di Lingga, terus 2027 mengadakan porwil dan prapon. Baru atlet itu akan jenjang lebih tinggi, yaitu ke PON. Kalau udah di PON diseleksi, itu diseleksi untuk mengikuti SEA Games, Asian Games, atau sampai ke Olimpiade. Jadi jenjangnya itu udah jelas gitu. Kalau itu olahraga berprestasi, artinya untuk mencari atlet-atlet itu tergantung bagaimana keluasan dan ini kan dari Pengprov atau Pengca, Pengprov dan KONI. Karena KONI ini nanti ini loh atlet yang telah ikut porkot, porprov, porwil, PON lah kami itu. PON juga tidak kami yang menentukan itu Pengprovnya. Nah, ini loh atletnya telah lolos. Ya tentu dari jenjang itu untuk porprov, untuk prapon, untuk porwil itu menjadi tanggung jawab kami. Setelah ini atlet itu lolos di PON, itu platdanya, TC-nya, keberangkatan itu menjadi tanggung jawab provinsi melalui KONI kira-kira anggarannya gitu. Karena ya terima kasih juga kepada Pak Gubernur ya, Pak Gubernur yang telah Pak Sekda, terutama Pak Dispora yang telah betul-betul mendukung KONI untuk bagaimana prestasi ini baik. Walaupun mungkin kita kalau dibandingkan dengan provinsi lain, kita bersyukur masih diberikan anggaran yang cukup mungkin tidak, tapi memadai lah untuk pelaksanaan. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa mengelola dukungan dari masyarakat, dukungan dari insan olahraga, dukungan dari pers, tentu sangat menjadi vitamin bagi pengurus KONI, karena KONI ini hanya mengurus aja gitu kan, tidak ada hal-hal lain untuk prestasi olahraga di Kepri ini. Baik, ya tahan lagi Pak Usep dan juga Pak Yono. Sahabat TV, dialog khusus kita terkait Funland KONI 2024 dan juga persiapan PON 21 yang akan diadakan di Aceh dan juga Sumatera Utara akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang
berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Ya, Sobat TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus mengenai Fun Run KONI Kepri 2024 yang akan digelar pada 3 Maret 2024 mendatang, dan terkait persiapan PON 2021 yang akan diadakan di Aceh dan juga Sumatera Utara pada bulan September mendatang. Masih kita bersama Bapak CPNS yang merupakan Ketua Umum KONI Kepri dan juga Bapak Dr. Suryono yang merupakan Ketua Panitia Fun Run KONI Kepri 2024. Dan kita masuk di segmen ketiga, kita akan bahas sedikit mengenai Fun Run dan juga KONI Kepri gimana himbauannya. Mungkin dari Pak Usep dulu, Pak. Pak Usep, ini kan nanti Fun Run 10 hari lagi, tanggal 3 Maret 2024. Mungkin Pak Usep bisa himbau masyarakat Kepri untuk ikut memeriahkan Fun Run dan juga ikut memeriahkan PON, mendemamkan tadi Pak, seperti apa? Baik, terima kasih. Ya, kita menjelang 10 hari lagi pelaksanaan Fun Run ini, tentu kita menghimbau kepada masyarakat Kepri untuk tetap sehat dan bisa mengikuti Fun Run ini yang diselenggarakan oleh KONI Kepri. Karena niat kami dengan Pak Yono panitia ingin menampilkan atlet-atlet yang lolos lah di PON, dan sekalian bahwa ini loh cabur-cabur yang ada di bawah KONI Kepri ya, gitu kan. Tentu yang paling utama itu saya menyampaikan kepada atlet-atlet yang lolos dari 29 cabang olahraga itu ada sekitar 112 atlet yang akan diberangkatkan nanti di PON dan menjadi, karena mereka ini kan membawa nama Kepri di Prapon dan Porwil, tidak bisa diganti lagi. Tetap menjaga kebugaran, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga latihan, dan tetap mengikuti arahan-arahan dari pelatih untuk tetap menjaga bahwa kami atlet yang sudah lolos, yang tidak lolos itu mungkin ribuan gitu kan. Yang tidak lolos itu mungkin dari 38 provinsi tadi disampaikan, mungkin banyak yang tidak lolos. Kesempatan bahwa atlet atau Anda ini lolos harus dijaga. Nextnya kami KONI akan melaksanakan seperti tadi Platda, TC, tryout, dan itu menjadi tanggung jawab KONI. Dan kepada pelatih mungkin tetaplah menjaga atlet-atlet tersebut, meskipun dalam Januari sampai bulan Mei nanti itu kan rutin masih latihan. Contohnya misalkan ada air mendeling masih latihan sendiri, mandiri dengan pengpropnya, ski air, karena ski air itu Alek ini kan juara di SEA Games. Dia di SEA Games dapat medali emas. Mungkin mudah-mudahan dari dia aja satu orang bisa dapatkan medali emas 3. Terus misalkan ada namanya Jainuddin ya, Aco ya. Aco itu atlet layar, mungkin dari dia juga bisa dapat 2 medali emas. Jadi terus dari biliar itu kakak beradik dari atlet biliar dari Tanjung Uban ya, Tanjung Uban dari Bintan. Itu dua-duanya juara internasional, satunya si Albert itu juara junior dunia. Jadi itu memang harus kita perhatikan sekali. Tetapi jangan berangan-angan untuk pindah
pindah ke provinsi lain karena akan tertutup bagi provinsi lain juga untuk menerima. Nggak bisa Pak ya? Tak bisa. Jadi karena kan kalau mau pindah itu harus 2 tahun sebelum pelaksanaan PON, dan itu juga harus rekomendasi dari KONI Kepri misalkan. Terus di sana KONI yang diminta juga harus memberikan surat kepada kami. Jadi tidak bisa lagi berangan-angan begitu. Insya Allah pemerintah provinsi Kepri seperti tahun kemarin PON PON ke-20, bonus-bonus yang telah nanti akan diajukan. Tahun kemarin dapat medali emas itu 350 juta untuk dapat medali emas, terus perak juga di setengahnya dari itu, baru perak, dan pelatih juga. Jadi saya harap kepada atlet-atlet yang telah lolos tetap menjaga kesehatannya, tetap latihan, kepada pelatih juga kepada Pemprov Jambi selalu memperhatikan, karena kami nanti di Pelatda ada tim yang khusus untuk sekarang juga ada terbentuk tim itu. Jadi bagaimana atlet ini dari jalan memantau walaupun melalui WA, karena kita udah punya WA grup cabur yang lolos. Jadi itulah yang kami harapkan. Insya Allah mudah-mudahan dengan pembinaan, dengan pantauan kami, dengan komunikasi yang baik antara KONI dan Pemprov, komunikasi baik atlet, pelatih dengan ketua Pemprovnya, insya Allah akan terjalin hubungan baik dan prestasi akan diraih dengan baik. Seperti tadi motonya itu satu jadi juara. Satu visi KONI Kepri menuju prestasi juara. Satu visi KONI Kepri menuju prestasi tertinggi. Prestasi tertinggi. Prestasi juara. Baik, makasih Pak Usep. Kita ke Pak Suyono. Gimana Pak himbauannya untuk masyarakat Kepri terkait event Pandan kita nanti di 3 Maret 2024 Pak? Iya. Untuk dihimbau seluruh datang gitu. Baik, semangat daripada KONI Kepri adalah KONI Kepri bisa. Itu moto yang kita gaungkan dari pertama. Kemudian visi dalam PON ini setelah pleno kita mempunyai visi juga bahwa satu visi KONI Kepri berprestasi menuju juara. Itu bagian dari memperbaiki tingkat. Himbauan saya bahwa seluruh atlet yang lolos dalam PON agar lebih humble, bersemangat, tetap juara, jangan jumawa dulu karena tahapannya masih berjalan. Nah, tahapan itulah yang nanti akan menentukan, karena sini baru entry bar number. Entry bar number itu belum menentukan siapa nama yang akan lolos, yang akan ikut. Pada saat nanti berjalan, atlet yang lolos tiba-tiba mengalami sesuatu eksiden yang kita tidak perlukan, maka itu akan digantikan. Jadi kami berharap dari KONI Kepri pertahankan fisik, perbaiki tingkat, perbaiki nilai dari hal-hal yang menyangkut dengan untuk prestasi, maka itu himbauan kami terus dijaga dan selalu berlatih. Kita tidak bisa mencapai raih prestasi tanpa belajar, tanpa prestasi, tanpa yang baik. Dan itu adalah simbol daripada atlet. Tidak boleh kita mentang sudah lolos, kita meremehkan kepada teman-teman yang lainnya. Nah, ini kita berharap bahwa itu agar dihilangkan. Kemudian dari harapan daripada kami adalah mari teman-teman masyarakat Kepulauan Riau hadirlah pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 di Dataran Engku Putri untuk menyemarakan fun run event road to event PON 2021-2024 Aceh Sumatera. Mari kita rayakan bersama-sama bahwa dukungan masyarakat Kepulauan Riau akan memberi semangat motivasi yang tinggi bagi atlet Kepulauan Riau yang telah lulus PON. Kemudian yang kita harapkan bersama adalah dukungan daripada instansi pemerintah, di instansi para sponsor, kami, saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana atas instruksi dari Unu Kepri mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih atas dukungannya semua. Semoga Kepri bisa menjadi peringkat yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Yono dan Pak Usep. Terima kasih untuk waktunya juga hari ini sudah berbagi dengan bisa di rumah, dan sehat selalu Pak berdua. Terima kasih. Selalu memajukan olahraga di Kepri, ya Pak ya. Siap. Dan bisa di rumah jangan lupa nanti tanggal 3 Maret 2024 untuk sama-sama meramaikan fun run KONI Kepri yang akan digelar di Dataran Engku Putri dari jam 6
pagi. Baik, akhir kata saya Mas Syarif pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Batam TV, inspirasi Kepri.